A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu, jadi jangan pernah berputus asa. Kali ini kita masuk sesi CBU curhat bareng Umi. Ada satu curhatan di DM Instagram, saya tutup identitas beliau, ya. Saya belum respon di sana, tapi saya respon di sini karena barangkali saja ada di antara panjenengan yang mengalami seperti ini. Jangan lakukan seperti yang beliau lakukan ini. Ya, karena yang bahaya adalah kalau kita sudah mendurhakai Rob kita. Kita durhaka kepada orang tua kita saja itu dosa besar, apalagi kepada Rob kita langsung. Ya, jadi beliau ini putus asa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat, amin. Matur suwun doanya nggih. Umi, saya butuh teman curhat, saya bingung. Ada Allah yang siap selalu mendengarkan curhatan kita. Kita tidak perlu curhat kepada manusia. Saya putus asa, kalau tidak ada anak mungkin saya sudah mengakhiri hidup saya. Saya mau Umi, banyak banget dosa saya, terutama riba. Saya tahu ini mungkin ya kali ya maksudnya ya. Saya harus gimana Umi? Saya sudah menjalani riyadhus sholawat tapi terasa bosan, merasa percuma sholawat, yang ada masalah semakin besar, utang semakin numpuk. Saya benar-benar putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Perbanyak istighfar nggih Mbak, karena itu dosa besar. Berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Setan sangat senang kepada yang jenengan lakukan ini, tapi Allah sangat murka. Kenapa? Karena setan tahu berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Dan sebetulnya yang menjadi penyebab hajat-hajat panjenengan tidak terkabul itu ucapan jenengan sendiri. Mengatakan bahwa sudah berdoa tapi merasa percuma, sudah sholawat tapi percuma, sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, itu justru yang menjadikan sebab doa kita tidak terkabul. Ya. Saya sampaikan dua hadis, ya. Yang pertama, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya. Artinya apa? Semua doa dikabulkan. Dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal.
ya. Pilihannya 3. Kita berdoa itu pasti dikabulkan, tapi pilihannya 3. Yang pertama, dipercepat terkabulnya baginya di dunia. Di dunia dikabulkan langsung. Ya, ada yang nunggu seminggu, sebulan, setahun, itu dikabulkan langsung. Atau yang kedua, disimpan, ditabung untuk sampai di akhirat, ditunaikan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bala bencana yang serupa. Dijauhkan dari wabah-wabah bala bencana. Ya, jadikan jenengan berdoa jangan menghakimi bahwa Allah tidak kabulkan, bahwa doa jenengan percuma, sholawat jenengan percuma. Jangan sampai mengucapkan hal itu, karena ucapan itu justru yang membuat doa jenengan nggak terkabul. Ini buktinya. Salah satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba kepada Allah tetap dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa. Berdoa yang buruk tidak dikabulkan. Selanjutnya, memutus silaturahim. Jangan memutus silaturahim. Yang ketiga, berdoa terburu-buru untuk segera dikabulkan ya. Berdoa terburu-buru yang dimaksud seperti apa? Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud terburu-buru?" Rasulullah menjawab, ia mengatakan, "Aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan. Tapi doaku tidak dikabulkan, sehingga ia mengabaikannya dan meninggalkan doa itu." Hadis riwayat Muslim. Saya sudah sering mengatakan ini. Saya sudah sering sampaikan ini. Tetapi masih banyak sekali yang selalu lalai, selalu saja mengatakan, "Aku sholawat tapi percuma, aku berdoa tapi tidak dikabulkan. Aku melakukan ini, melakukan riyadhah ini, melakukan riyadhah itu, tapi tidak juga dikabulkan." Jangan mengucapkan itu. Kalau sampai itu terlintas saja di pikiran jenengan, segera tepis istighfar. Apalagi terlontar, apalagi diketikkan seperti ini. Ya, kenapa ini saya angkat? Ini jadi pelajaran, ada hikmah yang luar biasa. Sebetulnya yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul itu kita sendiri, dari kita sendiri. Ada berdoa yang baik, berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Allah sungguh-sungguh. Kita setiap kali berdoa, kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, bahwa doa itu pasti dikabul, pasti dikabul. Perkara waktunya nunggu, iya harus sabar, jangan terburu-buru. Rasulullah melarang berdoa terburu-buru, karena Rasulullah tahu umatnya akan banyak yang seperti sahabat kita ini nih. Apalagi jenengan sudah tahu jenengan pelaku riba. Jenengan sudah taubatan nasuha belum? Sudah bertaubat memohon ampun atas dosa riba itu belum? Kalau belum, lakukan. Kalau udah, lakukan terus. Jangan menghakimi, jangan memvonis. Kita nggak tahu kalau sesungguhnya sebetulnya doa jenengan itu sudah dikabulkan Allah ya, dalam bentuk jenengan dijauhkan dari bala bencana. Harusnya jenengan keluar ketabrak truk, tapi Allah selamatkan berkat doa jenengan, berkat sholawat-sholawat jenengan tadi itu. Jadi jenengan jangan pernah berpikir bahwa doa jenengan itu nggak dikabulkan sehingga jenengan bosan, jenuh, ya, udah nggak mau lagi sholawat, udah nggak mau lagi berdoa. Harus sabar, diperluas sabarnya. Ini tuh bagian dari ujian iman buat jenengan. Jenengan ngaku beriman, jenengan ngaku melakukan dosa besar bernama riba, jenengan ngaku tobat, tapi baru diuji seperti ini, jenengan udah nggak sabar. Harus sabar, luaskan sabarnya. Ingat terus, selagi kita masih dikasih nafas di dalam tubuh kita, ya, ruhnya masih nempel dengan jasad kita, artinya kita masih selalu punya harapan. Allah masih berikan harapan yang sangat luas, karena rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Ingat aja terus ketika jatuh, ketika ngedown, ingat aja terus janjinya Allah dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Kan sudah tahu sekarang sulit. Jangan dulu bunuh diri, jangan dulu putus asa. Setelah ini nanti ada kemudahan. Harus kuat iman, kuat mental. Itu setannya bisikin terus tuh, bunuh diri lu, bunuh diri lu, bunuh diri lu. Jangan mau, istighfar tepis, langsung sholat tobat. Begitu terlintas pikiran pengen bunuh diri, sholat tobat. Sekarang gini, jangan bunuh diri, jangan mati konyol, ya kan? Ruhnya jenengan gak diterima, ya kan? Di langit gak diterima, di bumi gak diterima ruhnya jenengan. Bergentayangan, ya kan? Utang jenengan juga gak lunas, anak-anak ditinggalin keleleran, ya kan? Mau gimana? Bukan solusi, bunuh diri bukan solusi. Putus asa bukan solusi. Justru
Justru dengan semakin putus asa, semakin terpuruk, setan semakin senang, Allah makin murka. Caranya gimana? Setiap bangun tidur harus selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya masih dikasih sehat, saya masih dikasih nikmat hidup, saya masih dikasih nikmat anak-anak. Ada saudara-saudariku sampai 20 tahun menikah nggak punya anak. Ada saudara-saudariku masih punya utang, punya anak kecil-kecil, dia sakit COVID. Kalau kita tidak bisa, merasa tidak bisa bersyukur dari segi keuangan, bersyukur dari sisi lain. Saya masih dikasih sehat. Ada saudaraku yang punya uang miliaran, tapi untuk nafas tengah mati. Harus beli tabung oksigen setiap hari. Harus pintar bersyukur terus. Apapun kondisi kita. Umi nggak ngalamin sih, makanya bisa ngomong kayak gitu. Saya justru ngalamin duluan. Dulu gimana sesaknya napas saya ketika saya masih terlilit hutang. Ya kan? Dulu sampai saya itu zolim banget sama diri saya, sampai kepikiran pengen jual ginjal lah, pengen apalah segala macam. Tapi saya nggak pernah berpikir mau bunuh diri, karena saya tahu bunuh diri itu konyol. Saya udah dipastikan masuk neraka jahanam itu bunuh diri. Udah di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik kan? Amit-amit jabang bayi ya, jangan sampai. Jadi harus tetap semangat. Nah inilah fungsinya saya di sini, saya menyemangatin jenengan. Tapi kalau saya harus dihadapkan curhat Umi face to face ya nggak bisa. Kita ini nggak ketemu, ya kan? Saya punya pekerjaan, saya punya keluarga, ya saya punya tanggung jawab. Jadi curhatnya ya seperti ini, saya tanggepin di umum supaya yang lain yang ngalamin seperti ini semangat lagi, jangan putus asa. Karena saya tahu yang ngalamin seperti ini ribuan. Itu DM di Instagram saya kalau dibuka isinya tuh model-model begini tuh ribuan. Makanya kenapa saya buatkan satu video supaya yang lain yang sedang terpuruk juga nyimak. Toh saya tutup identitas beliau ya kan? Ini nggak tahu siapa beliau. Tapi nanti di DM saya kasih tahu ini jawabannya. Harus semangat. Ya harus semangat. Jangan sampai Allah murka. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Jenengan sudah melakukan tumpuk-tumpuk dosa besarnya jenengan. Riba dilakukan dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah dilakukan. Punya rencana mau bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Itu nyawa bukan punya jenengan, punya Allah. Kenapa jenengan mau hilangkan? Harus semangat, ya kan? Harus semangat. Bayangin kalau jenengan tiba-tiba mati konyol bunuh diri, anak jenengan siapa yang mau urus? Nanti suami jenengan nikah lagi dapat mak tirinya nggak pinter gimana? Apa nggak tambah sengsara hidup? Jenengan kalau misalnya mau sengsara sendiri aja, jangan anak-anak jenengan kan gitu. Jadi harus semangat, minta terus kepada Allah. Tepis tuh, perasaan doa nggak dikabulkan tepis. Jangan sampai berpikir begitu. Sekali jenengan berbicara seperti itu, Allah nggak akan kabulkan betul. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi ya. Jadi harus tetap semangat, jaga ucapan, jaga lisan. Jangan sampai kita durhaka kepada Rob kita. Kita durhaka kepada manusia, kepada orang tua kita aja dosa besar, apalagi kepada Allah. Nah mengucapkan doa aku nggak dikabulkan, aku udah jenuh, aku udah bosan, itu durhaka kepada Allah. Segera bertaubat. Oke sobat winnerku, saya memang sangat antusias kalau memberikan semangat kepada teman-teman yang putus asa model begini. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Saya dulu ngalamin gak ada yang nyemangatin saya nyemangatin diri saya sendiri. Saya kuat-kuatin hati saya dengan apa? Perbanyak baca Al-Quran. Di sana ada banyak firman ya Allah, ada banyak janji-janjinya Allah kepada kita yang diuji. Salah satunya yang paling saya cinta adalah surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Kalau saya lagi ngedon, saya baca surah Al-Insyirah, saya kuatkan hati saya. Allah udah berjanji kok, Allah gak pernah bohong. Kalau saya lagi terpuruk, saya perbanyak zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya kembalikan segala sesuatunya kepada Allah karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Gitu. Harus dikuatin terus, gimana caranya? Jangan senang misalnya simak kajian Ustadz Abdul Somad yang menyemangati, simak. Jangan senang misalnya tonton video saya yang motivasi, simak. Jangan senang baca Al-Quran, baca. Apa aja yang bisa membuat semangat dengan hidup, lakukan. Gitu, lakukan. Oke sobat winnerku, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.